Gak perlu sampai ngecek ke kamar juga. Nah, di situ kenapa? Paham kan ya? Alasan saya sih simple. Saya emang sengaja nggak balas chatnya. Saya balas, tapi setelah saya check out gitu loh. Saya balasnya itu setelah saya check out. Yang bilang katanya miskomunikasi, sebenarnya komunikasinya itu cuma sekedar nanya kamar hotel apa dan nomor berapa. Makanya dari itu saya menyembunyikan tempat tinggal saya. Saya khawatirnya dia emang udah nggak suka nyuruh orang lain untuk menggerebek saya gitu loh. Padahal saya di sini nggak buat kriminal, nggak bikin onar. Makanya dari itu saya balas pas udah check out. Dan ternyata benar, pas udah saya check out, dia sampai ngecek ke kamar bahwa udah nggak ada katanya. Ya mau ngapain? Ditanya mau interview, mau mastiin bahwa ada enggaknya di kamar. Ya tinggal cek di resepsionis. Toh data saya di situ ada. Jadi padahal saya nggak mencuri, saya nggak kabur, yang dimana Kang Alman bilang nanti saya kena denda 800 juta. Saya di sini nggak bikin kriminal, saya ngebikin onar. Apa yang jadi masalahnya? Nah, kalau Komal kan tinggal dijawab apa yang bikin masalahnya. Kan bisa dijawab kalau ada Komal. Misalnya jawabnya, iya kamu harus tertera di aplikasi nusuk hotelnya. Ya udah saya jawab lagi. Terus apa bedanya waktu Akang nyuruh saya tinggal di rumah? Ih, masa saya harus nanya sendiri jawab sendiri? Terus waktu saya bilang seperti itu, waktu ditelepon, udahlah, yang udah-udah mah gak usah dibahas, gak bakalan ada ujungnya. Toh, kalau aku tahu seperti ini, aku gak bakalan mau dibikin pisah umroh sama Akang. Iya, bukan gitu konsepnya. Ya terus harus gimana konsepnya? Astagfirullah, masa saya harus nanya sendiri jawab sendiri? Bang Faiz, tolong telepon Kang Husna, ini nomor handphonenya kan di handphone yang ini. Bang Faiz atau Bang Megi bantu telepon Kang Husna atau Kang Alman. Ya, masa saya harus jawab sendiri? Ya udah, contohnya ya. Ini yang jadi permasalahannya apa, Kang? Kok saya seakan-akan di sini dikejar-kejar gitu loh? Ya permasalahannya harusnya kamu ikutin prosedur kami hotel di mana sesuai nusuk. Kok beda jawabannya, Kang? Kan saya dari awal udah bilang saya nggak mau ikut travel. Kalau saya niat ikut travel mungkin saya dari Dubai ikutnya. Kan Akang bilang juga iya, Kang. Iya, Hen. Yang penting bisa umroh aja keluar. Tapi kok sekarang berbeda? Iya, Hen. Sekarang aturan visa umrohnya udah berbeda. Kok jadi seperti ini? Nah, untuk masalah visa, aku jadi ingat bahwa bikin visa umroh itu bilangnya gini. Saya nawarin diri ya. Saya nawarin diri, Kang. Visa umroh saya harganya berapa? Saya mau bayar. Kata Kang Alman, gak apa-apa. Jangan, visa kamu gratis. Tapi visa Bang Faiz bayar 11.700.000. Tapi apa? Akang kok bilangnya gratis di lab? Akang mau jawab apa? Ya aku sendiri juga ini gak bisa jawab. Nah aku udah nawarin diri. Aku mau bayar visa umroh saya. Tapi keluar dari mulut Kang Almannya langsung, gak apa-apa Hen, visa kamu gratis. Kamu bayar visa ziarah Bang Faiz aja, yaitu harganya 9.700.000. Dan yang 2 juta itu buat booking hotel selama 4 hari. Nah itu. Tapi apa?
Kang Alman bilangnya gratis. Iya, gratis untuk saya. Kalau gratis kan dua-duanya. Tapi saya nggak mengharapkan gratis, saya mengharapkan saya mau bayar, cuma gak apa-apa jangan. Itu. Terus ya atuh, aku masa nanya sendiri jawab sendiri. Nah, yaudah tuh lah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terus nggak diangkat, nggak diangkat, ditelepon dari tadi sama Bang Faiz, nggak diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di PN, di voice note. Kang Alman, rasanya Kang Alman dah sedia maklum. Minta dengan secara hormatnya tolong masuk komal live-nya Handy sekarang insyaAllah. Kalau lagi nyetir boleh passing ke siapa-siapa ataupun berhenti dulu tepi. Kita selesaikan apa yang patut dulu insyaAllah. Okay? Barakallahu fikum. Tadi aku lewat video Kang Alman yang lagi live di beranda, bahwa tadi waktu ada seseorang yang mau naik di live-nya dilarang sama istrinya. Udah jangan bawa katanya. Kok beda ya? Kemarin istrinya bilang ngingetin, hati-hati ya Kang, jangan terpancing. Itu kemarin waktu ngejatuhin saya. Tapi kok sekarang jawaban dari istrinya, hati-hati jangan terpancing. Kok jadi nggak mau naik? Udah Kang, sesekali nggak apa-apa, demi kebenaran, demi meluruskan. Izin dulu ke istrinya, mau meluruskan ini gitu loh. Toh yang nonton juga ngerti gitu. Yang nonton juga paham. Yang nonton juga ngerti, paham gitu loh. Akang bilang ke istri Akang, izin dulu mau meluruskan ini. Astagfirullah. Ya udah teman-teman, ini kita udah menunggu hampir 40 menit nggak ada. Mungkin sama yang tadi Bang Faiz live juga mungkin udah hampir 3 jam 2 jam masih nggak ada. Ya udah, aku mau berbicara sama Papa Salam, yang dimana Papa Salam ini yang mau memberangkatkan umroh tanggal 12 Oktober nanti, yang dimana rencananya saya mau nunggu di sana. Mungkin saya mau balik dulu ke Indonesia, insya Allah kalau ada rezeki, ada panjang umurnya, insya Allah nanti di hari ulang tahun Papa kita ke sana lagi. Ya mungkin dari diantara kita semua ada yang kepanggil karena Allah lewat Papa Salam. Ya kita perkenalkan Papa Salam ya. Ini kabar kamu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan sedih-sedih, sabar banyak kamu ya, banyak halangan dan banyak kamu harus terima. Sebab itu Papa nggak mau ganggu kamu, walaupun kamu mesej Papa bermacam-macam ya. Tapi saya suruh kamu apa, tabahkan diri kamu, kuatkan diri kamu itu. Sekarang orang banyak menggunakan kamu ya, tidak seperti tim-tim yang bawa kamu mula-mula kan untuk kehadapan itu sampai Andy Dennis mau ke Tanah Suci. Ya kawan-kawan kamu Faiz, seperti tim itulah semua ya, semuanya baik-baik kan. Jadi Papa kurang paham
Ya, apa yang sebenarnya berlaku pada kamu sekarang sehingga di Arab Saudi nama kamu itu sebab apa itu? Apa sebab Jadi yang jadi gini Pak, saya nggak tahu hal apa yang dijanjiin Kang Alman dan Kang Husna ke bos travelnya. Pas saya setelah sampai di Saudi Arabia, saya ketemu sama bos travelnya atau bos perusahaannya, bahwa bosnya itu bilang ke saya, ayo kapan kamu ke kantor saya untuk tanda tangan kontrak selama kamu di sini 3 bulan untuk promosiin travel saya. Jadi seakan-akan bosnya itu udah tahu gitu Pak, bahwa mereka ini udah menjanjikan saya mempromosiin. Padahal dari awal pembuatan visa umroh, saya udah bilang berulang-ulang ke Kang Alman, saya nggak mau terikat sama travel. Tapi seakan-akan saya ini masuk terperangkap, Pak, gitu. Itu yang bikin saya tertekan. sebenarnya yang mereka mau kontrak dengan kamu itu kontrak apa? 3 bulan untuk promosi apa itu? Itu untuk masalah promosi, mungkin travel bis, Ya. Ataupun ke umrah ya. mungkin aku kurang tahu Benar. juga. Setahu Saya saya, rasa mereka mau jadikan Saya rasa mereka itu mau jadikan kamu sebagai duta untuk travel, untuk ke umrah, memanggil Indonesia di bawah kamu. Kalau itulah, kalau saya rasa begitu. Betul, Pak. Tapi kamu ingat ya, kamu hati-hati ingin kontrak dengan siapapun tidak. Niat kamu itu datang untuk semata-mata Allah menjemput kamu ke rumah sana. betul, Pak. Kalau sekiranya sudah habis kamu ke tanah suci, sudah kamu ke makam-makam, maka kamu pasti ada rezeki besar lagi apabila kamu balik ke negara kamu. Sudah sampai masanya, Allah akan bagi. Jadi kontrak-kontrak ini kamu masih muda, kamu belum tahu apa akan berlaku pada diri kamu nanti. Jangan nanti di Arab Saudi itu kan bermacam-macam cerita, jadi kamu tidak dapat balik. Kamu niat mau pergi ke rumah Allah, tapi saya paham ramai orang, sebab itu harus dengarkan sahabat-sahabat dari awal dengan kamu itu, seperti tim-tim Pak Ijam itu kan, mereka itu memang sayang sama kamu, memperjuangkan kamu. Faiz kan, Abang Faiz, semua itu orang-orang baik bagi saya lah, bagi saya melihat ya, dengan Ya. baik itu daripada Pakistan itu. Ya Allah, baik pada Pakistan lagi mulia pada kamu hatinya. Sampai ke Pakistan dia jaga kamu kan. Mereka tidak pernah minta apa-apa sama kamu, benar tidak? Mereka hanya memperjuangkan untuk kamu ke tanah suci. Dan Papa pula akan membawa mereka itu pada 12 hari bulan 10 ke sana. Jadi 24 hari bulan ini 40 orang berdoa untuk adik Zahra itu kan, adik Zahra yang meninggal dunia di Malaysia itu. Dan 40 orang itu Bapa suruh mereka pergi dulu untuk doa kepada adik Zahra supaya rohnya aman dan tempat ke syurga. Jadi ini dengarlah saya bercakap ya. Kamu ini orang yang betul-betul menjalankan kerja kamu, menjalan kaki sampai sekarang ya. Jadi kamu jangan menerima sign kontrak apa itu semua. Mungkin bagi saya tidak kenal siapa mereka, tapi bagi saya itu kamu harus hati-hati. Kontrak apa sekalipun kamu hati-hati. Kamu Ya. boleh buat sendiri. Kenapa kamu harus memikir orang lain? Kalau orang lain mau pun biar kamu cek dan kamu cari lawyer, peguamnya, supaya kamu dapat mengetahui di dalam kegunaan nama kamu besar sekarang. Ya, harus kamu jaga masa depan kamu cerah. Ya, tidak perlu orang yang dekat dengan, sedangkan Papa pun tidak pernah minta apa sama kamu. Yang minta perjuangan sampai ke rumah Allah. Benar tidak, Andy? Betul. Jadi kamu Betul, Pak. berhati-hati. Apa tanda tangan pun bukan mudah untuk kamu yang tidak ada pelajaran, tetapi Allah memberi satu kenikmatan bagi kamu itu. Kamu pegang kenikmatan itu apabila kamu pulang ke rumah Allah itu, sampai ke tanah ya, tanah suci itu, sampai ke tempat lahir kamu di mana, di Indonesia itu. Pasti kamu ada rezekinya. Saya tidak mahu siapa menggunakan kamu untuk kesempatan kesenangan mereka. Kamu akan jadi mangsa akhirnya kalau tidak betul. Kalau betul tak apa, alhamdulillah. Benar. Tak tahulah kalau Papa cakap salah, itu terpulang pada kamu. Engkau tidak tahu apa kontrak nak sign itu. Apa yang kamu tahu? Kontrak apa itu sebenarnya?
Kamu pun Setahu tidak tahu saya kan? Kang Alma dan Kang Husna itu kata bosnya itu dia supir bis. Nah, Oke. dan bosnya itu mungkin nggak tahu Kang Husna, mereka bikin visa umroh. Jadi mungkin antara perusahaan bis dan travel umroh, mungkin itu. Ya, kalau itu niatnya betul, tapi kamu bukan sesuka hati boleh sign. Jangan sekali-kali kamu sign. Niatnya mereka itu betul dengan kamu, tapi kamu harus ada loyal. Kamu tahu loyal apa itu? Peguamnya Ya. patuh, harus ada, kan? Supaya mereka baca apa agreement itu yang kamu harus sign. Itu bagi pendapat Papa. Papa seorang businessman, Papa tahu. Ya, Ya. berhati-hati supaya kamu selamat. Kamu tengok ayah kamu dan ibu kamu bagaimana. Punya baik, tidak ada orang. Bagi Papa enggak mau masuk campur sebenarnya negara kamu kan. Tapi Papa kenal kamu dari mula, berangkat kamu daripada Pulau Pinang itu, Papa terus ikut kamu sampai ke Kedah, sampai ke border kan. Kita naik kereta sekali kan. Jadi semua tim-tim yang ada itu kamu tahu sahabat kamu baik yang sebenarnya. Jadi kamu harus hati-hati. Saya tidak akan biar siapa inayahkan kamu. Sebab kamu orang yang jujur, bergerak kaki kamu itu sehinggalah kaki kamu bengkak, luka tidak ada orang tahu ya. Tapi kamu jujur kerana kamu mau pergi ke satu tempat tujuan kamu itu. Tidak kisah kontrak mereka mau jadi kamu, mereka itu mungkin agensi yang besar itu ke umrah ya untuk mengambil orang itu. Kalau kamu sudah tentu kamu di bawah syarikat manapun, kamu akan jadi duta yang paling besar sekali. Tapi kamu ingat, kamu ini pun boleh buat. Faham? Ya. Karena kamu ada kekuatan sendiri, keluarga kamu pasti membantu kamu. Karena kamu jujur, Papa cakap, kamu betul-betul tulus dan kamu betul-betul ke hadapan orang yang betul-betul buka pintu ya. Allah buka pintu ke tanah suci kamu ini. Ini jujur saya cakap, bukan semalam Papa ada pernah hubungi kamu ataupun WhatsApp kamu bagi kamu pening, sebab Papa tahu kamu bergerakkan untuk tujuan yang satu. Biar jangan ganggu dia sampai di sana. Kalau kita ada umur panjang, kita jumpa 12 hari bulan 10. Kalau tidak ada, kita beli tiket semula bersama kawan-kawan kan. Itu 495 orang akan naik ke Batikon itu. Ya, pada 24 hari bulan ni hanya 40 orang untuk doa mereka itu terpilih untuk doa kepada adik Zahra akan berlepas pada tidak silap Papa jam 9.30 pagi di Jakarta. Jadi Andy, tabah ya Andy, apa dugaan datang Ya. sama kamu pedulikan itu semua. Tapi ingat nasihat Papa, jangan kamu sign kontrak-kontrak apapun. Kalau kamu harus juga, saya tidak salah pada siapa, mungkin semua tahu apabila kamu ini boleh mendatangkan sumber untuk mereka rezeki juga, mau share dengan kamu, tidak apa, tapi kamu harus membaca agreement yang penting itu semua. Faham? Ya, minta maaf kalau Papa ganggu ini. Kalau Papa cakap ada Apa-apa. salah itu, saya tidak Terima kasih niat banyak. pada apa yang sahabat yang mau bersama kamu itu, saya tidak salah dia, tapi kamu harus teliti sebab nama kamu ini terlalu besar. Saya tidak mau nanti kamu di Arab Saudi bermacam-macam masalah. Faham? Paham, Ya. Pak. Sekarang kamu masih ada di mana sekarang ini? Saya sekarang di Abu Dhabi, Pak. Di Abu Dhabi. Okey. Hati-hati ya nanti gangguan sana. Kalau ada apa kekecohan sikit, agak pertahanan mereka itu lama. Jangan kamu terlibat, nanti mereka ingat kamu ini apa, sedangkan kamu buat secara jujur. Ya, Ya. sekarang kamu ini bukan Malaysia saja tahu, dunia tahu kamu. Jadi hati-hati apa yang kamu buat untuk kemajuan masa depan kamu bersama.